Pernah tidak kamu merasa gajimu naik, tapi saldo tabungan seperti menatapmu dengan wajah datar, tidak bergerak, malah kadang turun? Kamu bekerja, kamu lembur, kamu tahan kantuk. Tapi ketika aplikasi bank dibuka, yang muncul pertanyaan yang menampar, uangnya kemana saja? Sekarang bayangkan, satu malam ada kabar darurat keluarga, atau tiba-tiba muncul kesempatan membuka usaha impian yang cuma lewat sekali. Kamu buru-buru cek mesin tunai, jari bergetar, layar menyala, lalu angka itu berkata jujur, saldo kamu hanya cukup untuk bertahan sebulan. Rasanya seperti dada diremas, karena banyak orang bahkan tidak punya dana darurat 3 bulan. Aku paham titik itu. Pulang kerja badan sudah seperti diperas. Di kereta kamu menahan napas, di ponsel notifikasi belanja lewat begitu saja. Kecil-kecil tapi ramai. Akhir bulan datang, dan kamu merasa bersalah, seolah kamu berlari kencang, berkeringat, tapi ternyata hanya di atas treadmill yang tidak membawa kamu kemanapun. Tapi dengar dulu, 100 juta pertama itu bukan legenda untuk orang yang duduk di kursi direktur. Ini bukan hadiah untuk yang paling kaya. Ini hadiah untuk yang paling konsisten. Bunga majemuk dan kebiasaan kecil yang diulang, itulah mesin sunyi yang diam-diam membesarkan angka di belakang layar. Kuncinya ada pada kontrol. Pada hal-hal kecil yang 100% bisa kamu pegang mulai hari ini. Bahkan sebelum gaji berikutnya masuk. Kamu tidak perlu menunggu keberuntungan, kamu hanya perlu mengambil kemudi, seperti kapten yang memutuskan arah kapal saat badai datang, bukan ikut terseret arus. Kini aku akan membimbing kamu lewat jalan yang jelas, langkah demi langkah, sampai 100 juta pertamamu terkumpul dan terasa nyata. Bukan teori yang muluk, tapi kebiasaan yang bisa kamu lakukan setelah video ini selesai, tanpa perlu modal besar, tanpa perlu menjadi orang lain. Jadi siapkan catatanmu, dan siapkan juga keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Karena ingat, 100 juta pertama bukan soal seberapa besar gajimu, melainkan soal sistem pertahanan dan rutinitas tak terlihat yang kamu bangun ketika tidak ada yang melihat. Mari mulai sekarang. Coba kamu perhatikan pelan-pelan. Belanja bulanan terasa makin berat, harga kebutuhan pokok naik tanpa permisi, sementara di tangan kita ada tombol kecil yang membuat uang keluar secepat napas. Satu klik, satu pindai, selesai, dan kita baru sadar setelah semuanya lewat. Dulu orang menabung dengan bayangan rumah, tanah, atau masa depan yang lebih tenang. Sekarang banyak yang ingin terlihat hidupnya seru, liburan harus ada, nongkrong harus estetik, lalu semua dipajang di cerita harian. Mirip seperti diet, kamu tidak merasa makan banyak, tapi permen kecil yang terus masuk membuat angka di timbangan naik diam-diam. Disinilah jurangnya. Kita makin cakap menghasilkan uang, tapi makin lemah mempertahankannya. Kita mengejar pemasukan seperti berlari mengejar kereta, tapi dompet kita seperti tersedot perlahan, karena tidak ada sistem yang menjaga. Dan yang tidak punya pagar, akan terus tergerus, bulan demi bulan. Musuh terbesarnya sering tidak berbunyi keras, justru halus dan rutin. Langganan streaming yang jarang ditonton, biaya aplikasi yang lupa dibatalkan, kopi susu Rp30.000 setiap hari. Kelihatannya receh, tapi Rp30.000 per hari itu menjadi sekitar 10,8 juta rupiah dalam setahun, menguap tanpa pamit. Kenalin, Raka, usia 25, gaji setara upah minimum di Jakarta. Setiap tanggal 20, kepalanya panas, karena gajinya sudah habis untuk cicilan beli sekarang bayar nanti, ponsel, dan kebiasaan jajan sore. Saat teman bicara tabungan, dia cuma tersenyum kering, karena angka itu nol. Masalahnya bukan Raka malas, masalahnya otak manusia memang mudah kalah oleh godaan instan. Riset perilaku keuangan menunjukkan, tanpa otomatisasi, niat menabung gampang runtuh. Karena belanja memberi ledakan dopamin sesaat, rasanya seperti lega. Padahal setelah itu, yang tersisa hanya penyesalan. Jadi jelas, niat saja tidak cukup. Kamu butuh benteng yang bekerja saat kamu lengah. Kalau kamu ingin mulai benar-benar berubah, kita mulai dari langkah yang membuat uangmu aman sebelum sempat digoda, sebuah cara bertahan yang sulit jebol. Begitu gaji masuk, biasanya ada satu detik yang menentukan, kamu merasa kaya sesaat, lalu hidup mulai menarik uangmu ke segala arah. Karena itu langkah pertama harus defensif, bukan menunggu sisa, tapi mengunci tabunganmu sejak awal, sebelum kamu sempat menawar dengan diri sendiri. Bayangkan kamu punya ember bocor, kamu bisa menambah air lebih banyak,
tapi tetap tidak akan penuh kalau lubangnya dibiarkan. Otomasi itu seperti menambal lubang dari sumbernya. Uang gajian langsung dipisah otomatis, jadi tabungan tidak bergantung pada mood, capek, atau godaan di akhir bulan. Logikanya sederhana. Kalau uang itu tidak terlihat di rekening harian, kamu tidak punya alasan untuk menyentuhnya. Kita ini bukan robot disiplin, kita manusia yang gampang terdistraksi. Jadi sistem yang baik adalah sistem yang menghapus kebutuhan untuk kuat setiap hari, cukup sekali setel, lalu biarkan mesin bekerja. Praktiknya begini, buat dua rekening. Rekening A untuk hidup harian, rekening B khusus tujuan 100 juta rupiah, yang aksesnya kamu buat lebih sulit. Lalu atur transfer terjadwal setiap tanggal gajian, minimal 10-20% dari gaji, misalnya Rp300.000, Rp500.000, atau Rp1 juta, sesuaikan napasmu. Bulan pertama biasanya terasa aneh, seperti ada yang hilang. Kamu mungkin kaget dan merasa, kok uangnya cepat habis? Itu normal, karena tubuhmu sedang adaptasi. Mulai dari 10% dulu, jangan langsung 30%, seperti olahraga, pemanasan itu penting supaya tidak cedera dan supaya kamu tidak menyerah di minggu kedua. Tugas 7 hari ke depan jelas. Buka mutasi rekening 3 bulan terakhir dan cari kebocoran halus yang selama ini kamu anggap wajar. Lihat transaksi kecil yang berulang, lalu putuskan mana yang bisa dipangkas. Setelah itu, aktifkan transfer otomatis di aplikasi bankmu dan anggap itu tagihan wajib untuk masa depanmu. Kalau kamu mau protes, bilang, buat makan saja pas-pasan, jangan buru-buru menutup video. Pertanyaannya bukan cuma apakah kamu benar-benar kurang, tapi apakah standar hidupmu ikut naik setiap kali gaji naik. Audit dulu, baru putuskan. Karena ketika sistem ini berjalan, kamu tidak sedang menjadi pelit, kamu sedang membangun benteng yang menjaga dirimu saat kamu lengah. Setelah benteng pertahananmu berdiri, kamu masuk fase berikutnya, bukan lagi sekadar bertahan, tapi menyerang. Banyak orang merasa sudah aman karena bisa menabung, padahal laju tabungannya pelan, dan waktu adalah musuh yang tidak terlihat. Kalau kamu serius mengejar 100 juta rupiah, kamu harus mempercepat rasio tabunganmu. Coba hitung tanpa drama. Menabung 1 juta rupiah per bulan butuh 100 bulan, untuk mencapai 100 juta rupiah, itu 8 tahun lebih sedikit. 8 tahun itu lama, dan hidup bisa berubah berkali-kali di tengah jalan. Jadi fokusnya harus bergeser, dari hanya mengurangi pengeluaran menjadi menambah pemasukan yang bisa kamu arahkan langsung ke tabungan. Di era ekonomi gig, peluang uang tambahan itu tidak eksklusif untuk orang yang punya gelar tinggi. Ada yang mulai dari desain sederhana, edit video, admin toko online, antar jemput, sampai jualan kecil yang konsisten. Intinya bukan jenis pekerjaannya, tapi kebiasaan menciptakan arus kas kedua yang berjalan di luar gaji utama. Ingat Siti, tabungannya dulu mentok di 10 juta rupiah, lalu dia berhenti mencampur uang kerja dan uang hidup. Dia buat rekening terpisah, pendapatan dari proyek masuk ke sana, biaya operasional dipisah, dan sisa profitnya 100% masuk ke tabungan yang dia kunci. Dalam setahun, angkanya meroket, bukan karena dia tiba-tiba kaya, tapi karena arusnya rapi. Akselerasi terbaik biasanya datang dari momen yang sering disia-siakan, bonus, tunjangan hari raya, komisi, atau side income mendadak. Di titik itu banyak orang tergoda upgrade gaya hidup, padahal itu seharusnya booster paling kuat untuk 100 juta pertamamu. Anggap seperti dorongan nitro di balapan, dipakai untuk melaju, bukan untuk ganti aksesori. Sekarang kita hancurkan mitos yang diam-diam membunuh semangat, aku harus nunggu gaji puluhan juta baru bisa menabung 100 juta rupiah. Salah. Yang menentukan bukan hanya nominal, tapi persentase yang kamu sisihkan, saving rate. Orang bergaji 5 juta rupiah yang menyisihkan 20% lebih cepat stabil daripada orang bergaji 20 juta rupiah yang bocor di 80%. Dan kalau kamu berkata, aku capek, wajar dong self-reward, aku tidak membantah itu. Tapi self-reward yang paling mahal bukan kopi, gadget, atau liburan dadakan, melainkan ketenangan saat masa depan tidak lagi mengancam. 100 juta pertama tetap bukan soal besarnya gaji, ini soal sistem dan kebiasaan yang kamu lindungi setiap bulan, tanpa kompromi. Ada satu hal yang sering membuat orang jatuh, bukan karena kurang pintar, tapi karena lupa bahwa uang itu sangat emosional.
Maka langkah berikutnya bukan soal angka, tapi soal kepala dan hati, membangun perisai psikologis yang membuat kamu kebal dari tarikan FOMO. Tanpa ini, tabunganmu akan bocor lewat pintu yang kamu sendiri buka. Coba ingat terakhir kali kamu belanja impulsif, seringnya bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Kamu lihat teman pamer liburan, outfit, atau barang baru, lalu muncul bisikan halus, "Kalau aku tidak ikut, aku terasa kurang." Sosial media membuat perbandingan hidup terasa seperti lomba, padahal yang kamu lihat cuma potongan terbaik, bukan tagihan di belakang layar. Disinilah kebocoran terbesar lahir. Kamu membeli sesuatu yang tidak kamu perlukan dengan uang yang seharusnya untuk tujuanmu, kadang bahkan dengan utang, hanya demi terlihat setara. Itu seperti minum air laut saat haus. Terasa ada rasa, tapi setelahnya kamu makin kering, makin rusak, dan dompetmu yang menanggung akibatnya. Contoh paling sering, rilis ponsel baru. Ponsel lamamu masih berfungsi, kamera masih bagus, tapi karena satu kantor mulai ganti, kamu ikut nyicil 12 bulan. 15 juta rupiah melayang pelan-pelan, dan kamu jarang sadar itu setara 15% dari target 100 juta rupiah. Padahal nilainya bisa menjadi batu loncatan besar kalau kamu tahan sebentar. Aku paham, menahan diri itu berat apalagi kalau lingkungan kerjamu konsumtif. Tapi kamu harus jujur, orang yang terlihat paling kaya di layar seringkali sedang berdarah di cash flow. Mereka bisa terlihat menang hari ini, tapi mereka menukar besok dengan cicilan. Kamu tidak perlu ikut permainan yang aturannya merugikanmu. Karena itu buat aturan sederhana, tunda 48 jam. Kalau ingin beli sesuatu di luar kebutuhan pokok, masukkan dulu ke keranjang, lalu tunggu 2 hari. Emosi akan turun, dopamin akan reda, dan logikamu kembali mengambil alih. Banyak keputusan buruk mati sendiri kalau diberi jeda. Dan kalau kamu berkata, masa muda cuma sekali, pelit amat sama diri sendiri, jawabannya juga tegas, masa muda memang sekali, tapi masa tua yang miskin dan penuh utang terasa lama sekali. Jadi pilih dengan sadar, kamu ingin terlihat kaya sebentar atau benar-benar aman untuk waktu yang panjang. Ada fase yang sering membuat perjalanan 100 juta rupiah hancur bukan karena kamu boros, tapi karena hidup menabrakmu tanpa permisi. Itulah kenapa langkah berikutnya adalah resiliensi, bukan supaya kamu jadi paranoid, tapi supaya sistemmu tidak runtuh saat musibah datang. Tanpa bumper, satu kejadian bisa menghapus kerja keras berbulan-bulan. Hidup itu tidak pernah lurus. Kadang kamu merasa sudah rapi, lalu ekonomi melambat, proyek seret, atau kantor mulai bicara efisiensi. Ada juga krisis pribadi yang datang tiba-tiba, keluarga sakit, kendaraan rusak, atau biaya mendadak yang tidak bisa ditunda. Ketidakpastian itu pasti terjadi, pertanyaannya hanya kapan. Karena itu, sebelum kamu tergoda mengejar imbal hasil tinggi, amankan dulu dana darurat di tempat yang liquid dan risiko rendah, misalnya tabungan terpisah atau instrumen yang mudah dicairkan. Ini bukan strategi untuk kaya cepat, ini strategi untuk tidak jatuh miskin mendadak. Seperti sabuk pengaman, tidak membuat mobil lebih kencang, tapi menyelamatkan saat tabrakan. Coba bayangkan, ada anggota keluarga harus dirawat, atau kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kalau kamu tidak punya bantalan, pilihanmu biasanya buruk, berutang ke sana-sini, pakai pinjaman berbunga tinggi, atau menggadaikan aset. Dan sekali kamu masuk lingkaran itu, tabunganmu bukan cuma berhenti, tapi berbalik menjadi beban yang memakan masa depanmu. Dengan bumper, ceritanya berubah. Kamu tetap bisa bernapas, kamu bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin, bukan dari panik. Kamu tidak perlu menjual barang dengan harga rugi, tidak perlu memohon pinjaman, dan yang paling penting, kamu tidak menghancurkan sistem yang sudah kamu bangun hanya karena satu badai. Lebih dalam dari sekadar uang, resiliensi ini membentuk karakter. Kamu menjadi pribadi yang tidak rapuh, yang tetap berdiri ketika kondisi berubah. Kebiasaan mencatat, menahan ego, dan memprioritaskan aset membuat kemampuan finansialmu relevan seumur hidup, meski inflasi naik, meski tren berganti, meski situasi berputar. Dan kalau kamu bilang, nabung lama, keburu inflasi, itu terdengar pintar, tapi sering jadi alasan untuk tidak mulai. Inflasi memang nyata, tapi punya uang tunai hasil nabung konsisten jauh lebih kuat daripada tidak punya apa-apa karena takut inflasi. Resiliensi bukan tentang mengalahkan semua risiko,
Resiliensi tentang tetap bergerak meski risiko ada. Sekarang tarik napas, dan kita rapikan semuanya di kepalamu. Kamu mulai dengan mengunci tabungan di awal lewat otomatisasi, lalu mempercepat laju dengan pemasukan tambahan, setelah itu mematikan FOMO dengan jeda 48 jam, dan terakhir membangun bumper supaya musibah tidak menghancurkan perjalananmu. 4 kebiasaan ini bekerja seperti roda gigi, saling menguatkan. Perjalanan ini memang tidak selalu terasa seru, kadang membosankan, kadang seperti tidak ada perubahan, tapi justru disitulah banyak orang gagal, mereka hanya mau bergerak saat emosinya tinggi. Ingat lagi, 100 juta pertama bukan soal seberapa besar gajimu, ini soal sistem pertahanan dan rutinitas tak terlihat yang kamu bangun ketika tidak ada yang menonton. Dan jangan terjebak alasan umur atau angka gaji. Ada yang mulai di usia 20, ada yang baru sadar di usia 35. Itu tidak penting, yang penting adalah keputusanmu hari ini. Ada pepatah tentang menanam pohon. Waktu terbaik memang 20 tahun lalu, tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini, bukan minggu depan, bukan saat gajimu naik. Sekarang mainkan filmnya di kepala kamu. 1 tahun, 2 tahun dari sekarang, kamu membuka aplikasi bank dan melihat angka 9 digit pertamamu, 100 juta rupiah lebih sedikit, berdiri tenang di sana. Tidak ada panik, tidak ada cicilan yang mencekik, kamu merasa ringan, seperti akhirnya bisa memilih hidupmu sendiri. Aku mau kamu mulai dari hal kecil yang nyata. Tulis di kolom komentar, satu kebocoran halus apa yang akan kamu stop mulai hari ini. Bukan janji besar, cukup satu keputusan yang kamu jalankan, lalu kita pantau sama-sama. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dari pemotongan kecil yang konsisten. Kalau kamu masih bingung cara memisahkan rekening dengan efektif tanpa kebakaran biaya admin, lanjutkan ke video berikutnya tentang setup rekening untuk pemula. Di sana aku jelaskan cara membuat rekening harian dan rekening tujuan yang lebih aman, supaya sistemmu berjalan tanpa drama dan tanpa alasan baru untuk gagal. Terakhir, ingat ini edukasi. Kamu tetap harus menyesuaikan dengan kondisi nyatamu. Gunakan logika, tetap taktis, dan jangan menyerah hanya karena awalnya terasa lambat. 100 juta pertama itu bukan soal cepat-cepatan, itu soal kamu membuktikan bahwa kamu bisa memegang kendali. Sampai jumpa di UNCS berikutnya.